Jejak leluhur mempersembahkan seputar sejarah, kajian ilmu para leluhur, spiritual dan filsafat. Update video terbaru dengan tekan tombol subscribe, like, dan share, serta sertakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati khususun Syekh Sunan Kalijaga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Para sahabat pecinta channel Jejak Leluhur, dalam kesempatan ini saya akan membuka atau membahas tentang kajian dari sejarah Sunan Kalijaga. Tetapi di sini saya tidak akan terlalu panjang menyebutkan tentang tanggal lahir, tentang kehidupan beliau dalam segi sejarah, tapi saya akan mengambil hikmah dari sejarah yang telah dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Nah teman-teman, kalau saya datang kepada para kiai sepuh untuk memberikan wejangan supaya saya tidak tersinggung, biasanya kiai sepuh itu suka menceritakan lakon para wali. Nah ini metode cerita dalam pepatah ini adalah salah satu metode yang sangat baik. Jadi memarahi orang tetapi dengan cara yang halus. Nah inilah salah satu contoh yang dilakukan dakwah Sunan Kalijaga. Dan sampai sekarang ini masih eksis bila kita memberikan petuah kepada anak didik kita, maka dengan cara memberikan wejangan, dengan cara memberikan cerita para wali. Teman-teman juga anak murid yang saya cintai, sistem dakwah Sunan Kalijaga kalau diterapkan di zaman sekarang ini saya kira tidak akan ketinggalan zaman. Justru kita akan mendapatkan kemajuan yang sangat signifikan. Tetapi dengan cara tertentu, dengan metode tertentu yang sesuai di zaman sekarang ini. Karena kalau kita melihat contoh dari sejarah Sunan Kalijaga, beliau itu memang dalam kehidupannya itu menggunakan metode ibadahnya itu dengan cara mujahadah. Jadi untuk mendapatkan kepangkatan di hadapan Allah, untuk memberikan contoh kepada masyarakat, maka yang digunakan itu adalah metode mujahadah. Teman-teman tahu kan sejarah Sunan Kalijaga ketika beliau menunggu tongkat yang ditancapkan oleh Sunan Bonang. Nah itu pun sangat pedih sekali ya ceritanya. Dalam suatu kisah, Sunan Kalijaga sedang menjaga keamanan di tengah malam. Maka terdengarlah suara jeritan wanita. Ketika ia selidiki, kemudian mendobrak masuk ke dalam rumah tersebut, kalau memang ada bahaya, ternyata benar ada maling yang masuk. Nah, pas malingnya itu dengan menggunakan topeng yang sama dengan Sunan Kalijaga, juga baju yang hitam yang sama. Setelah selesai memperkosa, maka kemudian terdengarlah bunyi kentongan, sedangkan maling yang tadi sudah keluar lari terlebih dahulu.
Nah, waktu kentongan berbunyi, maka datanglah masyarakat. Di saat itu ternyata teman-teman sekalian, yang ada adalah Sunan Kalijaga. Maka ditangkaplah rame-rame oleh masyarakat. Sunan Kalijaga dibawa ke balai desa, kemudian dipermalukan di hadapan masyarakat, yang mana kepala desa tersebut tahu bahwa ini adalah putra dari majikannya, yaitu putra dari Temenggung Wilatikta. Nah, ada suatu keunggulan di diri Sunan Kalijaga. Walaupun ia sedang membela dan tidak merasa bersalah, beliau tidak membela diri, ya. Karena wali itu kalau dirinya tidak bersalah kemudian ada yang menyalahkan orang lain, maka yakin bahwa di depan itu akan mendapatkan anugerah dari Allah. Cepat atau lambat pasti datang. Itulah keyakinan daripada para walinya Allah. Berbeda dengan umumnya manusia, kalau orang tidak merasa bersalah maka dia membela diri. Bahkan membela dirinya itu bukan hanya dengan dirinya, tapi sampai menyewa pengacara, ya, untuk menjaga nama baik dirinya. Nah, lebih parah lagi orang yang sudah salah tapi masih membela diri dengan menggunakan advokat juga. Nah, kalau Sunan Kalijaga justru senang kalau dirinya dipitnah tapi benar-benar tidak melakukan sesuatu. Dan hal ini teman-teman sekalian, ini sebagian daripada akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, tirakat tidak selalu harus mengosongkan perut, tidak harus selalu melek malam, ya. Kita dipitnah oleh orang lain, kalau kita meyakini bahwa dengan fitnahan tersebut akan menjadi keunggulan buat kita, maka terima saja apa adanya. Suatu saat kita akan memanen apa fitnahan orang dengan cara kebaikan dan keunggulan. Dan hal ini teman-teman sekalian, salah satu cara untuk bisa mustajab doa itu adalah dengan cara tirakat seperti ini, ya. Tapi jarang orang yang mau mendapat tantangan seperti ini. Teman-teman, sebagai seorang wali, Sunan Kalijaga banyak mewariskan ajaran tentang kehidupan yang sangat bermakna. Saya ingatkan teman-teman, ada pelajaran, ada ajaran. Kalau pelajaran biasanya cenderungnya adalah kepada pemahaman juga hafalan. Tapi kalau ajaran itu lebih menekankan kepada keyakinan, ya. Kata lain, ajaran itu bisa disebut juga yaitu petuah. Petuah itu artinya adalah ucapan yang bertuah. Seperti halnya orang sering mendengar, wah keris bertuah nih. Berarti keris itu ada suatu magnet yang dianggap para pecintanya atau para penggemarnya itu adalah mempunyai kekuatan. Nah, ini pun sama teman-teman sekalian, ucapan dari Sunan Kalijaga ini pun banyak mengandung tuah. Kenapa banyak mengandung tuah? Karena sebelum Sunan Kalijaga mengucapkan, maka diyakini oleh dirinya dan dilaksanakan dulu oleh dirinya. Yang lebih dalam lagi teman-teman sekalian, bahwa Sunan Kalijaga selamanya selalu mendekat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dia selalu pasrah. Jadi apa yang diucapkannya itu seakan-akan adalah merupakan karomah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun di antara pepatah yang terkenal dari ucapan Sunan Kalijaga itu, yang pertama adalah urip iku urup. Hidup ini menyala. Hidup yang menyala artinya bahwa kita sebagai manusia harus bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama yang berada di sekitar kita. Sekecil apapun kontribusinya, maka kita harus bermanfaat. Yang walaupun kita ketika lewat di jalan ada satu sampah kita buang, nah ini pun salah satu manfaat untuk orang lain.
Namun jika merasa tidak mampu untuk memberikan manfaat pada orang lain, maka cukuplah agar selalu berusaha untuk tidak merugikan kepada orang lain. Nah, ini teman-teman sekalian, ajaran yang pertama dari Sunan Kalijaga. Yang kedua, memayuning hayuning bawono ambrasto durhang korok, yang artinya selama hidup di dunia kita harus berusaha menggapai keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Lebih dari itu, kita harus juga berusaha memberantas sifat angkara murka dan serakah juga tamak. Jangan sampai keserakahan terhadap dunia membuat lupa akan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Nah, jadi agama juga mengajarkan teman-teman sekalian bahwa hidup ini adalah harus berjuang, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, kita supaya mendapatkan kejayaan terus berusaha sampai di mana? Ya, kita untuk mencapai ilmu, untuk mencapai kepangkatan, silakan kita memperjuangkan. Nah, tapi jangan sampai untuk mencapai dunia tersebut, untuk mencapai pangkat tersebut dengan menggunakan keserakahan. Ya. Ini ucapan ini sangat didengar sekali oleh masyarakat, teman-teman, karena memang ucapan beliau itu sangat bertuah. Mereka takut, ya, ada akibatnya kalau memang ia itu serakah, juga membuat lupa terhadap tanggung jawab, ya. Kemudian ajaran yang ketiga dari Sunan Kalijaga ini, beliau memberikan petuah Surodio Joyo Jayaningrat lebur dening pangastuti. Jadi begini filosofinya, bahwa segala sifat keras hati, pici, dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijaksana, lembut hati, dan sabar. Sunan Kalijaga mengajarkan kepada kita agar selalu menjaga hati dan tidak termakan hawa nafsu yang biasanya menjerumuskan. Biarkan orang memfitnah, biarkan orang menghina, yang penting kita tidak. Justru telah saya contohkan tadi, teman-teman sekalian, Sunan Kalijaga apabila difitnah juga dihina, maka bergembiralah hatinya, karena dia sedang menanam sesuatu yang kelak akan dipanen hasilnya. Di antaranya adalah biasanya kalau orang sabar dengan cacian dan makian, biasanya ucapannya akan mustajab, ya. Karena orang yang keluar dari sakit hati kemudian kita berdoa, maka akan mustajab. Ini sudah ada hadisnya, teman-teman sekalian. Tapi jangan sampai kita berdoa kepada Allah, setelahnya sakit hati kita mendoakan orang yang menyakiti kita agar orang lain celaka. Itu tidak boleh. Tapi silakan, ya Allah, dengan wasilah saya dihina oleh orang lain, dengan wasilah saya difitnah oleh orang lain, semoga ucapan saya menjadi mustajab, ucapan saya menjadi bertuah kepada hal-hal yang baik. Nah, inilah teman-teman sekalian pesan yang ketiga dari Sunan Kalijaga. Kemudian yang keempat, ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Yang artinya secara bahasa, kita hidup di dunia ini jangan mudah heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, jangan manja. Pelajaran hidup ini sangat relevan dewasa ini, ya, di mana banyak orang yang mulai gagap dengan perubahan zaman. Misalnya ada orang yang menghalalkan cara hanya demi popularitas. Kita jangan sampai kaget melihat orang yang populer tapi dia tanpa kerja. Biasanya hanya sebentar. Jadi ustadznya akan sebentar, jadi ahli pengobatan pun akan sebentar, karena dia itu
hanya mempromosikan secara kuantitas, sedangkan kualitasnya tidak dipelajari, tidak dikaji, tirakatnya tidak dilaksanakan. Nah, makanya itu teman-teman sekalian, kita jangan sampai kaget dan wah melihat orang-orang seperti itu, sehingga hasil dari wah tersebut kita jadikan contoh ya untuk mengikuti mereka. Nah, itu berarti kita tidak punya keyakinan. Kemudian yang kelima, ojo ketungkul marang kalungguhan kadoyan kan kemarman. Hidup di dunia ini kita tidak boleh disibukkan dengan jabatan, hal yang berurusan dengan duniawiyah, serta kepuasan pribadi saja. Kita harus selalu berusaha untuk memanfaatkan atau untuk bermanfaat bagi sesama manusia, bukan hanya untuk diri sendiri. Nah itu teman-teman, hidup ini harus bermanfaat, bukan hanya untuk diri tapi untuk orang lain. Kita jangan hanya memikirkan hasil, jangan memikirkan tujuan ya, tapi kita harus mempertimbangkan sebab dan akibatnya. Karena kita kalau menjual terlalu mahal, enak saja kita untung teman-teman, dan halal juga, tapi tetap akibatnya akan terasa oleh diri kita ya. Orang kalau tahu jualan kita terlalu besar labanya, kenapa saya harus beli HP dari orang ini? HP seperti ini cuma 400.000, kenapa dijual 1,5 juta? Nah, kalau orangnya tahu maka akan sakit hati. Dengan sakit hati tersebut teman-teman sekalian akan menjadi bumerang bagi diri kita. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian nomor yang keenam, ojo kemiter mundak keblinger, ojo cidro mundak cilok. Jangan sok pinter karena nanti bisa salah arah atau tersesat. Jangan curang atau ingkar karena bisa membuat celaka. Nah, kemudian petua Sunan Kalijaga yang nomor 7 dan merupakan petua yang terakhir di sesi ini, beliau mengatakan ojo adikang adikung adikuno. Hidup di dunia ini harus jauh dari sifat sok berkuasa, sok besar, sok sakti. Seseorang yang terjerumus dalam sifat-sifat buruk ini biasanya akan berleha-leha dan hanya memanfaatkan kelebihan orang lain tanpa mau berusaha. Nah, kalau orang yang memanfaatkan kelebihan orang lain tidak mau berusaha, itu namanya preman. Ari preman teh artina nyata premangan ya kalau dalam bahasa Sundanya. Maka akan berhenti untuk makan kalau dia itu tidak mau berpuasa ya. Nah begitulah ajaran Sunan Kalijaga yang mungkin bisa mengingatkan di kehidupan kita zaman sekarang ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, perlu ketahui teman-teman sekalian bahwa ngaji sejarah dalam sesi ini dicukupkan sekian saja. Dan memang gaya bicara saya ini seperti ini ya, jangan melihat gaya bicaranya, tapi lihatlah isinya. Juga jangan melihat sayanya, tapi lihatlah pepatah dari Sunan Kalijaganya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala kebaikan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semudah itu orang bisa rubah oleh dakwahnya Sunan Ampel. Nah, saya akan jelaskan kepada teman-teman dalam hidup